Yang mohon maaf, anak tersebut anak di luar nikah, Bu ya. Tetapi ayah dan ibunya sudah menyesali dan bertobat dengan perbuatan zina yang dulu. Sebentar. Anak zina kok ayah ibunya bagaimana? Ayahnya. Eh, Kalau ayahnya. Bukan ayahnya berarti. ya. Begitu. Maksud Anda bagaimana? Kalau ayahnya? Anak zina bagaimana Ayah ayahnya? dari anak tersebut, Bu ya. Anak yang dari anak hasil dari apa? Zina di luar nikah. Anak Karena zina. pemahaman di kampung sini rata-rata beranggapan ayahnya nggak boleh jadi wali nikahnya nanti, Bu ya. Sebentar, kalau anak zina nggak punya ayah, mohon maaf. Ini Anak maksudnya zina kan? ada kejadian, jadi berzina, terus dinikahkan gitu, Bu ya. Baik. Jadi kalau anak zina, betul tidak punya ayah dia. Maka yang menikahi ibunya, ya bukan ayahnya. Biarpun selama ini adalah sebagai ayah tiri. Karena bukan ayahnya, dia tidak bisa menikahkan sebagai wali. Mungkin bisa menikahkan dalam bentuk lain, namanya tahkim nanti. Anak zina tidak punya ayah. Dan perlu ditutup aibnya, nggak boleh diberitahu oleh kepada siapapun. Maka justru ilmu yang perlu kami hadirkan, di saat kita menemukan wanita yang seperti itu, di dalam pernikahan, mohon para ustadz yang punya ilmu turun, bagaimana agar nikah itu sah, tanpa membongkar aibnya. Ini tugas para asatid. Orang awam tidak mengerti seperti yang Anda fahami, tidak boleh. Memang betul tidak boleh, tapi tidak boleh. Perlu tahu orang satu kampung kalau ini anak zina. Tapi sebagai ayahnya dia bisa berperan sebagai seorang yang menikahkannya. Apakah dia nanti menjadi wakilnya daripada hakim, hakim izinkan kau nikahkan, walinya hakim. Berarti walinya hakim diwakilkan kepada sang ayah. Atau memang biar hakim juga tidak tahu, maka seorang yang bukan ayahnya, tapi suami daripada ibu sang anak, anak yang lahir, anak zina tersebut, bukan anak zina, anak yang ibunya zina, bukan anak zina. Anak tersebut yang nggak ada ayahnya, maka ayah yang menikahi ibunya bisa saja menikahi wanita, menikahkan anak tersebut bukan sebagai wali sang ayah, sebagai wali, tapi mungkin dengan kata tahkim ada dua. Apakah wakilnya misalnya, karena mungkin sudah hakim mewakilkan kamu, menyuruh dia untuk menikahkan, atau dia sebagai tahkim diangkat oleh kedua mempelai dari anak laki, ada pengantin laki, pengantin perempuan mengangkat ayahnya tadi untuk menikahkan, maka itu bagi seorang alim sangat mudah. Yang tidak boleh adalah siapapun Anda, jangan berusaha untuk membongkar aibnya orang. Allah akan bongkar aib Anda. Akan tapi kami himbau kepada semuanya untuk menjadi pejuang menutup aibnya. Allah Maha tahu. Kalau Anda, bahkan Anda curiga pun nggak boleh. Kalau ada sebuah pernikahan kayaknya Anda aneh, wah ini biasanya nikah, Anda busuk hati. Kenapa kok suudon sama orang? Tidak semua tahkim karena zina. Ada tahkim memang orang tuanya tidak ada, walinya tidak ada dan sebagainya. Hakim juga tidak ada, mungkin ada. Jadi jangan sampai kita juga suudon menganggap wah ini adalah pernikahan zina, pernikahan anak zina. Oh tidak, nggak boleh. Cuman yang jelas itu solusi ada. Para ulama punya banyak solusi. Maka hendaknya dikembalikan pada ulama. Adapun ini bab lain lagi. Nah, ini kalau memang bukan ayahnya, bagaimana menikahkannya? Selagi bukan ayahnya, cuma tidak boleh tahu tetangganya. Misalnya mohon maaf, ada seorang yang hamil di luar nikah. Kemudian dia sadar kalau itu sebuah kesalahan. Akhirnya yang menghamili menikahinya. Dan itu pun nggak boleh tahu manusia sejagat. Kalau perlu anaknya juga tidak perlu tahu. Nah, nggak boleh tahu kepada semuanya. Anaknya pun tidak boleh tahu kalau ayahnya menzinai ibunya. Lalu bagaimana nanti? Kan nanti nasabnya sambung. Oh bisa diatur, apakah nanti bilang anaknya waktu lahir kan nggak tahu. Bisa saja menikahi ibunya dalam keadaan mungkin sudah apa mungkin bisa banyak. Bisa diatur. Para asatid tentu sangat punya ilmu dalam hal ini. Justru kami himbau kepada para pembimbing, para asatid umat, pembimbing umat harus punya ilmu ini. Dan itu nggak bisa sama cara menyelesaikannya. Dari orang ke orang berbeda caranya. Intinya satu, tugas Anda mengangkat wanita yang terpuruk tersebut untuk menjadi wanita mulia dan juga menutup aibnya agar dia sendiri tidak terpuruk
Apalagi nanti anaknya yang lahir, jangan sampai setelah itu tahu ibunya zina, dia akan terpuruk, kasihan. Nah, yang membongkar aibnya orang begitu, lihat, akan dapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Allah akan hinakan dia di rumahnya. Hati-hati. Ada orang pengen tahu aja, oh ini ya, lihat aja dia. Nggak akan nyaman hidupnya dia. Suudon, ini jangan zina. Sampai hari ini subhanallah suatu ketika ada pertanyaan, seorang anak suudon sama ibunya. Kenapa? Gara-gara surat nikahnya. Buya, ayah saya dengan ibu saya, kok surat nikahnya setelah saya lahir? Berarti, kenapa kamu suudon? Hari ini pun ada orang menikah, sudah punya anak, baru diurus surat nikahnya. Nikah beneran. Suudon itu yang paling bahaya. Baik, kemudian jika ada, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Jika ada seorang, na'udzubillah, hamil di luar nikah. Kemudian laki-laki yang menghamili, bukan orang lain. Laki-laki menghamili, dan dia yakin betul bahasanya yang di perut wanita tersebut adalah dari air maninya, dan wanita itu baik-baik, tidak dengan bermacam laki-laki, dia husnudonnya, bukan husnudon, maksudnya dalam dugaannya memang di perutnya itu adalah dari benihnya dia. Dia dosa dan harus bertobat. Maka kalau seandainya mereka akan menikah, bisa jadi harus dinikahkan, bisa jadi tidak perlu dinikahkan. Tolong, ini adalah ilmu. Bisa jadi tidak perlu dinikahkan. Karena apa? Lakinya jahat dengan sengaja memperkosa biar hamil, biar dikasih sama bapaknya, mau dituruti. Berarti kita akan menjerumuskan anak perempuan tersebut. Nah, ini kan kadang-kadang kebodohan orang tua itu adalah apa? Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Senang dia, orang penjahat dia. Jangan dinikahkan dengan laki-laki itu kalau memang laki-laki tidak baik. Cuman kadang ini kepleset, sama-sama baik karena satu hal kepleset. Kalau mau dinikahkan, baru nanti pembicaraan hukum. Jika betul itu adalah, pertama, air maninya. Tidak bergaul dengan siapapun dari laki-laki. Hanya dengan dia saja. Semoga Allah mengampuni kalau ada semacam ini. Kemudian jika dilihat, antara waktu menikah dia dengan lahirnya bayi, nikahnya dengan lahirnya bayi itu tidak kurang dari 6 bulan, maka ulama mengatakan bahwasanya itu nanti nasabnya disambungkan kepada sang ayah. Tapi kalau baru 3 bulan lahir, maka dia sebagai ayah tiri saja, bukan sebagai ayahnya. Itu adalah pembahasan hukum. Makanya tolong para ulama. Dan itu beda. Makanya yang ini kadang orang salah. Sehingga menganggap harus jadi wali semuanya, harus tidak jadi wali. Ada rinciannya. Seperti itu. Kalau ternyata dia sempat merawat kandungan itu lebih dari 6 bulan dan itu dari air maninya, maka anak adalah anaknya. Nisbat nasab kepadanya dan sah. Kalau mau nikahkan anaknya, dia bisa jadi wali. Kalau ternyata tidak, dia tidak boleh menjadi wali. Tapi bisa saja dia bisa menjadi seorang yang dipercaya untuk muhakkam menikahkan anak perempuannya. Biarpun itu bukan anaknya, tapi anak tirinya. Seperti itu ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing pezina. Dan jika ada yang kepleset, semoga kita bisa menutup aib siapapun yang kepleset dalam zina. Dan Allah menjauhkan kita dari membongkar aibnya orang. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.